Seorang pegawai SPBU sedang mengisi bahan bakar mobil. Lalu tiba-tiba bagasi belakang berbunyi dengan suara benturan yang sangat keras. Dia memiliki keraguan. Tapi pengemudi sengaja menyalakan speaker dengan sangat keras. Kemudian turunkan jendela mobil. Meskipun karyawan itu curiga. Tapi jangan terlalu banyak bertanya. Mobil itu masuk jauh ke dalam gunung. Pengemudi yang terampil menggali lubang. Setelah membuka bagasi, dia ditendang ke tanah. Gadis itu mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. Dia tidak bisa melewatkan kesempatan ini. Seperti itu. Sopir itu membidiknya. Dia berlari jauh ke dalam hutan. Naiki pagar. Pengemudi juga berusaha sangat keras untuk mengejar. Dia mencoba yang terbaik untuk berteriak minta tolong. Semoga orang-orang di kompleks apartemen ini dapat menemukannya. Pada saat yang sama, pria itu baru pulang kerja. Dia sangat lelah. Bersantai di sofa. Dia tidak menyalakan lampu. Tiba-tiba, dia mendengar sesuatu. Tapi tidak memperhatikan. Tiba-tiba dia mendengar teriakan. Ketika dia bangun dan pergi ke pagar. Lihat ke bawah. Kemudian seorang pria aneh memegang tupai gadis itu. Dia mengangkat palunya. Pukul dengan keras. Dia sangat takut. Angkat telepon untuk memanggil polisi. Kemudian lampu tiba-tiba menyala. Krisis mulai menyerang pikirannya. Dia menoleh untuk melihat. Ternyata istri. Dia melompati sofa. Matikan listrik segera. Tidak terduga. Pembunuhnya masih melihatnya. Dia bersembunyi di balik pot bunga dan memperhatikan dengan seksama. Tapi bertemu mata si pembunuh. Pembunuh itu menatapnya. Kemudian berbalik dan pergi. Tapi setelah mengambil beberapa langkah, dia berhenti. Hitung jumlah lantai apartemen. Dan terus pergi. Melihatnya ingin membunuh orang. Pria itu sangat ketakutan. Cepat meraih tongkat. Kunci pintunya. Penjaga berdiri di pintu. Selama 2 jam berturut-turut. Masih belum ada gerakan di luar. Suasana hatinya sangat tidak aman. Dan sekarang, gadis itu belum mati. Dia meraih teleponnya untuk memanggil polisi. Tapi telepon ditendang dengan kaki. Sebagai pembunuh, dia mengambil palu. Selesaikan pekerjaanmu. Polisi telah menutup lokasi kejadian. Mencari saksi di mana-mana. Sheriff melihat sekeliling. Ada orang yang penasaran di sekitar. Insiden itu terjadi di kompleks apartemen. Jadi pasti ada yang melihatnya. Pria itu gelisah dan gelisah. Matanya tanpa sadar menatap rumahnya. Dan tindakannya telah dikembalikan oleh orang lain. Dia gelisah. Dia tidak bisa melupakan mata si pembunuh. Dia mulai khawatir tentang keluarganya. Saraf selalu dalam keadaan akar seperti kabel staging. Polisi mulai menyelidiki. Tetangga semua mengatakan mereka tidak bisa melihat. Hanya ada satu gadis sekolah menengah. Larut malam lagi, dia mendengar teriakan. Polisi akan bertanya dengan hati-hati. Kemudian ibu gadis itu mengejarnya. Panik, dia mendesaknya untuk pergi. Polisi juga tidak berdaya. Petunjuknya rusak lagi. Pria itu pulang ke rumah. Kemudian dia diancam oleh staf di area ini. Lawan datang untuk mengumumkan. Karena gadis itu meninggal. Bukan orang-orang di apartemen. Jadi mereka meminta warga untuk tidak berbicara omong kosong. Untuk menghindari menciptakan pengaruh buruk. Pria yang menegur mereka tidak memiliki hati nurani. Tapi istrinya tidak puas. Jika dia melihat seorang pembunuh, apakah dia akan melaporkannya ke polisi? Tentu saja. Bagaimana jika dia melihat wajahmu? Pria yang tidak berani tidur. Dia akan mengirim email ke polisi. Tapi ragu-ragu. Dia dengan marah menutup komputer. Hari berikutnya. Hal-hal aneh mulai terjadi. Dia menerima panggilan telepon dari nomor yang tidak dikenal. Tapi pihak lain tidak mengatakan apa-apa. Dia sangat khawatir. Kemanapun dia melihat, itu terlihat mencurigakan.
Ketika dia menoleh, dia menemukan anjingku telah menghilang dengan sangat aneh. Pasangan itu dengan cepat pergi untuk mencari. Dan si pembunuh bersembunyi di lantai atas. Mata jahat melihat sekeliling. Pria itu turun dari mobil dan pulang. Melihat pemberitahuan untuk menemukan anjing lagi. Dia dengan cepat merobeknya. Dia tidak berani meninggalkan apapun. Mengapa istrinya begitu besar? Opsional mengungkapkan alamat rumah dan nomor telepon. Pria itu segera pulang. Disasar oleh sepeda motor. Dia terlihat waspada. Tanpa sadar berjalan lebih cepat. Lawan akan bergerak. Lalu dia mendapat tepukan di bahu. Untungnya itu Sheriff. Sheriff selama ini selalu mencari saksi. Dia mengeluarkan foto yang dicuri. Tanyakan padanya apakah dia melihat sesuatu. Sebuah sepeda motor di dekatnya menatapnya perlahan. Pria itu sangat panik. Tapi dia masih memilih untuk berbohong. Tiba-tiba Sheriff mendapat telepon. Polisi telah menemukan tersangka. Jadi segera mulai berburu. Tapi orang ini sepertinya tidak membutuhkan jaring. Dia keluar dari pengepungan. Lari ke pintu darurat. Pada saat ini telepon berdering. Itu disebut oleh korban. Sisi lain tidak mengatakan apa-apa. Sebuah bayangan hitam muncul di belakang. Polisi dengan cepat menghukum. Pelaku adalah pacar korban. Selama berburu, dia bunuh diri. Tetapi ketika dia melihat berita tentang si pembunuh, pria itu menjadi panik. Orang ini, pada dasarnya bukan pembunuh. Sang Hun sedang minum air. Lalu tiba-tiba dia mendengar teriakan minta tolong. Dia dengan hati-hati melihat ke bawah. Tepat pada waktunya untuk melihat si pembunuh. Ketika dia hendak memanggil polisi. Kemudian istri menyalakan lampu lagi. Pembunuhnya tersambar cahaya. Dia waspada. Sebelum pergi, dia ingat nomor lantai rumahnya. Dia khawatir pembunuhnya akan datang. Jadi dia tidak berani melaporkannya ke polisi. Meskipun polisi mengumumkan pembunuhnya bunuh diri karena takut kejahatan. Tapi dia sensitif untuk mencari tahu. Orang mati bukanlah pembunuh yang sebenarnya. Dia panik. Pada saat ini, bel pintu berbunyi. Tetangga di bawah. Dia mengeluarkan foto yang dirilis polisi. Buat Sang Hun panik. Sangat jelas. Malam kejahatan. Dia juga melihat pembunuhnya. Sang Hun takut membawa masalah. Begitu cepat menyangkal. Tapi tetangganya seperti orang gila. Dia telah kehilangan akal sehatnya. Dia terus bergumam. Katakanlah si pembunuh selalu berjaga-jaga di sini. Dia membidik mereka. Setelah mengatakan itu, dia dengan keras kepala menarik Sang Hun. Ayo pergi ke polisi. Sang Hun juga tidak hormat. Yang langsung mendorongnya keluar. Saat dia turun ke bawah, seorang pemuda juga masuk. Dan orang ini, itu pembunuhnya. Gadis yang tidak berani bernapas dengan keras. Dia panik dan melangkah keluar dari lift. Dia menoleh untuk melihat. Dikonfirmasi pembunuhnya tidak mengikuti. Ketika dia menekan kata sandi ke rumah. Mungkin karena dia terlalu malu. Sang Hun sangat tidak aman. Dia turun ke bawah untuk mencari tetangganya. Untuk membahas cara melapor ke polisi. Tapi dia baru saja akan mengetuk. Kemudian sesuatu yang sangat aneh terjadi. Dia melihat melalui celah di pintu. Pembunuhnya sedang membuang mayatnya. Tapi mata tetangga menatapnya. Dia baru saja akan pergi. Kemudian telepon berdering. Orang gila melarikan diri. Dia berlari ke ruang keamanan. Angkat telepon untuk memanggil polisi. Tapi dia mendengar putri memanggilnya. Dia menoleh untuk melihat. Pembunuhnya ada di dekat kalian berdua. Demi istri dan anakku. Sang Hun dengan cepat menjadi tenang. Lepaskan telepon di tangannya. Melihat si pembunuh berbalik untuk pergi. Dia dengan cepat menarik mereka berdua. Cepat pergi dari gedung. Polisi juga ada di sini.
Dia baru saja melihat Sang Hun panik. Jadi polisi mengeluarkan foto itu. Dan bertanya lagi. Melihat si pembunuh menatapku. Sang Hun bilang dia tidak tahu. Kenapa dia sengaja meninggikan suaranya. Langsung memarahi polisi. Suami dari tetangga perempuan di bawah. Memposting pemberitahuan mencari seseorang. Tapi Sang Hun tahu. Dia tidak bisa kembali. Di area perumahan. Suami yang lain dikelilingi oleh orang-orang. Warga menyuruhnya untuk tidak memposting pemberitahuan. Alasannya karena perilakunya mencari istri akan menyebabkan kecemasan. Mempengaruhi harga rumah di sini. Setelah gadis itu hilang, kepala polisi Jae-yop diselidiki. Menurut kamera, dia menemukan kendaraan yang mencurigakan. Saat dia mencari, kemudian dihentikan oleh seorang rekan. Bagaimanapun, kasusnya sudah selesai. Lalu biarkan berakhir. Jae-yop menendangnya. Apapun baik atau buruknya, harus membangkitkan hati nuraninya. 2 orang setelah menemukan mobil. Menemukannya hancur lagi. Menurut posisi di mobil, mereka menemukan keberadaan si pembunuh. Tapi lihat penampilan samar itu. Kalian berdua tidak berani mengkonfirmasi. Ingin menyalahkannya. Maka tidak ada kekurangan saksi. Jae-yop mencari Sang Hun lagi. Peringatan bahwa si pembunuh sedang melikuidasi para saksi. Tetangga wanita di lantai bawah menghilang secara misterius. Pengirim surat kabar di daerah itu juga tidak terlihat. Jika Sang Hun terus melarikan diri, maka korban selanjutnya adalah dia. Menghadapi pertanyaan Jae-yop, Sang Hun sangat marah. Pembunuhnya masih punya jaring. Jika dia bersaksi, siapa yang akan melindungi keluarganya? Sekarang juga, polisi menemukan pengantar koran. Pada saat kedatangan, lawannya berdarah. Meski dibawa ke rumah sakit, tapi masih belum bisa save. Sang Hun menangis tanpa suara. Dia merasa malu dengan keegoisannya. Dia membawa semua yang dia tahu. Beritahu Jae-yop. Setelah pulang, dia memberitahu istrinya lagi. Polisi telah mengirim orang ke sini untuk menceritakan tentang istri dan anak-anaknya. Tapi saat dia membuka pintu, kemudian bayangan hitam bergegas. Pukul dia dengan palu. Dia kehilangan nyawanya dalam sekejap. Dia memposting pemberitahuan mencari seseorang. Tapi dikelilingi oleh tetangga. Perilakunya mencari istri akan menyebabkan kepanikan. Turunkan harga rumah di sini. Orang-orang ini hanya peduli dengan kepentingan mereka sendiri. Pada dasarnya terlepas dari hidup atau mati istrinya. Berhati dingin. Sedih banget. Setelah tetangga dibunuh, dia akhirnya mengumpulkan keberaniannya. Pergi ke kantor polisi untuk mengidentifikasi si pembunuh. Polisi dengan cepat pindah. Pergi ke rumah si pembunuh untuk menangkap. Tapi lawannya adalah orang yang sangat brutal. Dia menanam bom di sini segera. Setelah melihat polisi, kemudian langsung mulai bomnya. Setelah ledakan selesai, pembunuhnya lari keluar jendela. Perburuan gagal. Orang yang paling ditakuti saat ini adalah Sang Hun. Pembunuhnya kabur. Maka dia pasti akan membalaskan dendam keluarganya. Dia cepat pulang. Tapi ada mobil hitam yang membidiknya. Ke persimpangan. Dia memutar roda. Lari ke jalan kecil di sebelahnya. Saat dia hanya menghela nafas, kemudian mobil itu tiba-tiba menabrak. Pembunuhnya turun dari mobil. Sebuah palu di tangan. Selama pertarungan, dia tahu. Orang yang datang adalah suami tetangga. Bunuh dia sudah. Dia baru saja memaafkan istriku. Pria itu dengan cepat menjelaskan. Wanita itu dibunuh. Itu dia saksikan dengan matanya sendiri. Saat ini, dia lebih marah. Rupanya kamu sudah melihat. Tapi kenapa kamu berpura-pura tidak melihatnya? Ketika Sang Hun hampir mati lemas. Kemudian Jae-yop tiba tepat waktu. Tembak dia dengan tembakan. Sang Hun meminta maaf padanya.
Tetapi pihak lain menyuruhnya untuk bergegas pulang. Pembunuh yang ditargetkan dan istrinya. Pada waktu itu, pembunuhnya memukuli polisi sampai mati. Dan di dalam rumah Sang Hun, sang istri mengambil besi. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk melawannya. Tapi siapa sangka gadis itu akan meleleh. Melihat si pembunuh mengejar putrinya, dia mengambil palu, hancurkan kaki si pembunuh. Lalu dia memeluk putrinya, berteriak dan berlari ke bawah. Pembunuhnya juga mengejar mereka. Melihat si pembunuh keluar, kemudian dua orang muncul di lift, mengganggu tindakannya. Ada juga banyak orang di sekitar. Pembunuhnya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Sang Hun melihat istri dan anak-anaknya. Dia merasa sangat menyesal. Bunuh saja si pembunuh. Hanya dengan begitu mereka akan aman. Jadi Sang Hun mengejar si pembunuh. Dia berlari ke hutan. Tapi dia bukan lawannya. Jadi cepatlah dirobohkan. Saat-saat berbahaya, dia mengambil cabang. Pukul pembunuhnya. Pukul wajahnya. Buat dia jatuh. Pada saat ini, ada tanah longsor di gunung. Dalam sekejap mereka berdua terkubur dalam lumpur. Sinar matahari setelah hujan. Sang Hun mencoba memanjat. Dan di lumpur, banyak mayat telah terungkap. Orang-orang ini, setelah dibunuh oleh si pembunuh, dikuburkan di sini olehnya. Sang Hun sangat marah. Dia mengambil batu. Dia akan membunuh si pembunuh. Tapi dia tertusuk oleh cabang pohon. Hidupku akan segera habis. Sang Hun tidak peduli padanya lagi. Tapi diam-diam berbalik untuk pergi. Polisi menyelidiki dan menemukan. Pelaku dianiaya oleh orang tuanya sejak kecil. Harus membentuk kepribadian antisosial. Tapi sejauh yang Jae Yop tahu, ini hanya alasan dari si pembunuh. Bagi mereka yang membusuk dari sum-sum tulang. Kemudian mereka membunuh orang seperti setiap hari. Pada dasarnya tidak ada alasan yang dibutuhkan. Setelah itu, Sang Hun akan pindah rumah. Bawa keluarganya ke tempat lain. Tetangga dengan antusias memberitahu mereka. Suruh mereka saat menjual rumah. Jangan jual terlalu murah. Untuk menghindari mempengaruhi harga rumah di sini. Sang Hun menatap wanita itu dengan heran. Merasa dingin sekali. Malam sebelum berangkat, Sang Hun turun ke bawah. Dia berteriak untuk menyelamatkan hidupnya. Tapi tidak ada yang peduli padanya.